Ini kita mulai aja ya. Siap. Q&A bareng Frans Sanjay ya. Siap. Nah ini dari underscore EZFXX namanya luar biasa. Follower Anda namanya Alien semua. Kenal mainan slash action figure dari mana? Sebenarnya bisa dibilang berarti dari orang tua ya, kan dibeliin dari iya, orang tua dulu itu ya. kalau mainan dulu ya. Tapi kalau action figure sih paling racun itu komunitas di media sosial sih ya. Iya, untuk sekarang ya. Dulu kan Sekarang. zaman ada media sosial ya nggak ada. Iya, dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu ya dari teman-teman, dari abang-abang gerobakan Iya, gitu kan. benar, dari Abang Gerobak. Itu juga udah action figure Iya, namanya, benar. plastik-plastik Iya, yang plastik. tangannya gini doang. Iya. Video-video zaman dulu. Oke, ini ya dari Instagram Kurang lebih sama ya gitu ya. gini dulu. Next. Oh, masih dari- lanjut ya? Masih lanjut. Biasa ini Kan ada ada sidang DPR. ada kan, 1000 ya. pertanyaan gue bilang. Ini dari wall YouTube ya. Dari wall YouTube. Ini gue rasa sih banyak pertanyaan yang sama bro. Tapi kita lihat aja dulu ya. Dari Tabula Samarakdina. Buat Bang Frans, tertarik ya buat review SHF Final Fantasy 7? Lo ikutin Final Fantasy? Ngikutin gamenya, Gamenya tapi main. mainannya enggak. Mainannya nggak ya? Berarti Dan kalau gua nggak akan review itu. SHF Nah, kenapa? Supaya gua memberikan kesempatan kepada youtuber lain untuk mengambil yang gua nggak review. Iya, contohnya di sebelah Frans Sanjaya Yang ya. ya. Kadang yang mengobrol ke saya, jangan nonton saya karena Mainan-mainan kecil ya. babang. Dulu pertama kali kita ketemu gue sempat nanya juga ya, lo kenapa nggak ini mainan kecil? Jadi Frans Sanjaya kurang suka mainan kecil. Kurang begitu suka. Kurang begitu suka. Terus dari Resi M Fadlur, mainan pertama. Waduh, mainan pertama lo apa bro? Mainan pertama gua Hot Toys Captain America First. Nah, pertamanya dari kapan nih? Kan dari TK nggak mungkin lo. Kuliah gua inget banget. Kuliah ya? Gua lagi nge-gym bro itu. Gua lagi nge-gym, nge-gym. lagi ya. nge-gym beli Hot Toys. Iya, kan istirahat tuh, kan habis nge-gym istirahat. Iseng-iseng gua buka medsos, gua buka Facebook. Ini apaan ya? Keren juga nih Captain America, dan mainannya keren mirip. Harganya dulu gua inget banget 900.000. Oke. Nah, di situ gua mulai tuh googling. Apa sih Hot Toys? Wah, ternyata itu racun semua kan. Oh berarti itu Hot Toys pertama lo ya? So, pertama gua Captain America. Captain America. Gua inget banget. Kalau gue pertanyaan mainan pertama zaman TK juga nggak inget lah. Nggak ingat sih. Gue juga nggak inget. Maksudnya Tapi agak kalau mahal lah. kalau Hot Toys pertama gue Spider-Man. Oh. Itu juga 1 juta doang. Spider-Man 3 zaman Tobey Maguire. Iya. Ini dari FDK, mainan apa istri? Oh ini di video sebelumnya udah dijawab tadi ya. Udah dijawab. Udah dijawab, Lo ya. bilang kan ya bagaimanapun juga keluarga pertama dong. harus. Kalau lu milih mainan, siap-siap aja. Mainan lu dijual sama istri lu setengah harga. Walaupun lo milih mainan, istri bakal lebih utama karena mainan bisa dijualin sama istri. Bahaya. Ya, keluar family first lah ya. Terus kapan collab lagi? Pengen lihat berdua unboxing. Oh, collab tapi sambil unboxing bareng. Kita unboxing bareng ya. Mungkin next time Next ya. time ya. Dari Aditya Rahman, Kamen Rider Black atau Kamen Rider Zero One? Black dong. Black dong. Walaupun gue lagi suka Zero One, tetap Zero One gua nggak tahu siapa itu ya. Ntar gue kenalin bro. Setengah bukan? Bukan. Setengah putih. Oh bukan. Itu juga itu sebelumnya itu juga agak aneh tuh. Zero One ini baru banget 2020. Tapi orang Jepang semua main kan? Jepang masih Jepang. Oke, tetap black lah ya. Black ya. Nggak ada gantinya itu. Nggak ada gantinya ya. Walaupun bajunya jadul, tapi motornya itu wah, gila ya. Terus yang beda tuh dulu kayak Kamen Rider tuh dark gitu ya nanti. Iya. Berubah apa settingan filmnya juga nggak. Kalau sekarang kan kayak sinetron. Ah. Bener loh kan kalau ngikutin gambar tuh kayak sinetron. Kayak sinetron ya? Terang-terang. Oh. Terus kalau Zero One ini dia agak lawak emang. Si Kamen Rider tuh pelawak. Jadi Jadi ada yang cewek nggak sih Kamen Rider sekarang? ada Ada cewek di ya? Zero One ini ada. Jadi Dia bisa handsin jadi berubah jadi Kamen Rider? bisa. Sekarang tuh asal lo punya device-nya, lo pencet lo Semua orang bisa? Bisa. Oh. Kurang lebih seperti itulah, gue juga masih baru nonton lagi soalnya. Gitu. Kalau dulu kan memang
dari dalamnya Dari dalam. udah berubah Henshin. Terus Henshin tiba-tiba mau pakai energi tiba-tiba gitu kan. beltnya muncul. Ya, gitu. muncul. Kalau sekarang device bro, Oh, device. gesper nih gue tempelin ke lo, Ah. lo berubah. Oh. Kurang lebih seperti itu. Kalau salah, mohon maaf ya. Tapi memang semuanya kayak gitu ya. Kayak Naruto juga gitu, bro. Ah. Zaman dulu kan dia latihan supaya bisa jurus kan. Zaman anaknya dia pakai device juga tuh. Oh. Pakai alat tuh bisa jurus. Oh ya sama berarti ya. Karena memang mengikuti perkembangan Ngebutin zaman kan, ya benar. Oke, next dari Sony Rustiadi. Pernah nggak nyesel PO mainan? Sekarang nyesel, bro. Sekarang kalau lu ngikutin harga Hot Toys sama harga statue itu lagi hancur. Nggak tahu Bu ya. Kalau mainan kecil S1 harga nggak ready tahu. lebih ini. Harga ready jauh lebih murah daripada harga. Itu berlaku juga PO. sama mainan. Oh, berlaku juga ya sama yang Berlaku kecil-kecilnya juga. ya. Ya karena itu gitu sih maksudnya. Tapi kalau apa ya? Kalau SAF nih kita ngomongin SAF, misalkan PO 900.000, tapi gue nggak tahu kenapa ada beberapa seller yang emang cepet banget, Oh. 2-3 bulan lebih cepet, Oh. jadi hand carry gitu lah ya. Oh. Gitu ya. Jadi dia Itu lebih mahal dong? mahalin dong, mahalin 300.000, tapi emang cepet gitu. Oh. Begitu rilis di Jepang, seminggu kemudian ready. Oh. Kalau pakai jalur benar, itu kan 3 bulan lah ya. Itu harga normal. Tapi begitu yang baru-baru yang hand carry ini datang, nggak berapa lama banyak yang lelang, harga drop. Agak ngerusak pasaran sih. Yes. Jadi gue sekarang tuh udah males pre-order. Malas. Mending Tapi ini cari. bakalan berulang, bro. Karena harga ready-nya drop, orang PO dikit kan. Nah, lu tunggu aja beberapa tahun lagi pasti naik lagi harga ready. Lagi. Semoga ya. Orang mulai PO lagi 2-3 piece. Itu gue dulu kayak gitu. Jadi gitu, bro. Ini muter-muter gitu doang sih. Asal kita tahu celahnya, sebenarnya kita bisa ngikutin dengan sangat bagus. Oke, tapi untuk saat ini momen pre-order tuh lagi kurang Lagi bagus. kurang ya. bagus. Cuman kalau emang ada sih gue tetap beberapa Iya, pre-order betul. yang bukan karakter prioritas, yang penting murah, tapi kita nggak bisa tebak soalnya. Ada yang begitu Nah. ready harga tetap tinggi gitu kan. Kalau gua sih sekarang lebih ke yang paling gua suka baru gua PO. Tuh. Kalau yang cuma sekedar ini kayaknya bakal naik harganya dengan bagus gitu ya. Tapi yang bener-bener suka, pengen banget daripada carinya susah nanti kan, udah aja PO lah. Betul. Oke, next dari Arga Official. Wah, ini pertanyaan bagus nih Frans, buat lo nih. Setelah 1 juta subscriber, apa target selanjutnya? Dan untuk Bang Agam kapan mau meet Bang Agam Squad lagi? Oke, 1 juta subscriber, target selanjutnya apa nih? Ya tadi, gua mau bakalan lebih mengurangi unboxing mainan. Gua lagi nyiapin konten baru yang tentunya masih berhubungan sama mainan dan berhubungan dengan superhero. Oke. Tapi konten baru ini akan lebih banyak melibatkan berbagai macam aktivitas bersama orang lain. Tuh, ditunggu aja pokoknya ya. Target selanjutnya berarti ada segmen baru ya. Segmen baru. Betul. Dari Fahri Platinumi, Bang Frans Sanjaya, Iron Man Mark 80 PO enggak? Mark 80 ada ya bang? Setahu gue 85. 85 kali ya. 85 kali. Dari 50 ke 85 Dari kan? 50 lompat ke 85 yang di endgame terakhir kan? Iya. Ya, Jadi, maksudnya itu lo PO enggak? PO. Oke. Ada 2 tipe kan, satu yang Battle Hero Damage, version, satu lagi yang dua-duanya PO? Dua-duanya PO. Kalau gua dua-duanya enggak. Nomor yang paling bersejarah dan Betul. album terakhir Tony Stark. Nah, gua juga SAF-nya aja, Bro. SA juga mahal sekarang kan sudah lebih kan? Iya, Sadis, mahal ya. makanya. Gua Tapi nggak ngerti lagi tuh plastik kayak gitu 1 juta lebih. dari Dit Jazz Gaming, tanggal berapa Bang Frans ulang tahun? Saya ulang tahun tanggal 2 Juli. 2 Juli. Oh, beda dikit dong ya? Lu berapa? 23 Juli. 23 Juli. Beda 3. Lo 2 Juli, 23. 3 tahun beda umur kita. Dari Gamer Pin, siapa yang pertama bikin YouTube? Abang atau Frans Sanjaya? Lo dulu kayaknya bikin YouTube. Gue bikin YouTube 2000 berapa? pokoknya gue mulai unboxing mainan ya April 3 tahun lalu berarti 3 tahun lalu. 3 tahun lalu April. Oke. Kalau channel YouTube-nya sih udah ada udah lama kan, Udah lama. udah login itu Tapi, kan. Cuma baru bikin konten mainan itu April. Berarti 3 tahun ya? 3 tahun ya. Sekarang udah bulan, oh iya ini udah bulan Maret ya, 3 tahun di gua deh.
Ya berarti emang lo duluan. Gue dulu ya. Ya gue juga salah satunya karena ngeliat lo gitu kan. Oh gitu ya. Sebelumnya gue lihat ada Shartimus Prime, orang US, orang bule. Ya. Terus pas lihat ada Indonesia dan seru gitu kan, ya udah akhirnya si Shartimus Prime itu menjadi contoh ketika gue mulai di YouTube lo. Nah sama. Ya kan, salah satu Dia tips. kayak role model lah ya. Betul, salah satu tips berhasil itu kita tiru, kemudian kita modif. Gue lihat si Shartimus Prime ini dia orangnya terlalu serius. Iya. Dia terlalu bagus ya, maksudnya dia menganalisa mainannya bener-bener detail, bener-bener edan, profesional. Nah gue nggak mau yang kayak gitu, gue pengen yang lebih fun, lebih bodor, lebih humor-humor. Jadi orang nggak bosen ya? Jadi orang nggak bosen. Betul. Maksudnya jadi orang yang nggak suka mainan pun akhirnya nonton juga. Betul. Yang penting informatif lah ya. Betul. Nih dari Harsh Gun, apa mainan yang Bang Frans pengen banget tapi belum punya? Nah, apa? Lo pengen banget tapi belum punya? Oh masih banyak? Masih banyak. Maksudnya kan kita mainan itu nggak pernah puas. Bener ya, sih. Nggak pernah puas. Bener sih. Tapi makanya saat inilah momen yang paling pas untuk gua belajar menahan diri sih. Karena kalau laki-laki nggak bisa menahan diri, dia akan buas. Menahan diri aja udah segini ya? Makanya. Jadi menahan diri itu sangat baik buat kita. Menahan diri. Gue tahu sih caranya menahan diri. Semua duit lo kasih ke istri deh. Yes. Dan yang Gak kedua, ada cara lain bro. Dan yang kedua delete Facebook bro. Delete Facebook, delete semua platform belanja. Delete. Ya. Temen gue ada lagi gitu. Ada ya. Ada nih gitu dia Berhasil, sebulan cuti sosial media. Dia bilang dia kayak terakhir kembali. Gue nggak ngerti sih bisa. Ya makanya. Gue aja sebelum tidur ngeliat-ngeliat grup-grup jualan. Iya benar. Apalagi tiap hari lelang sekarang kan. Tiap hari lelang. Makanya. Bahaya. Dari Gantong Gamers 03. Bang, gimana tahap ngumpulin mainan sehingga bisa punya banyak koleksi dan uangnya dari mana? Ngumpulin uang dari mana? Kerja. Apapun yang kalian lakukan dengan hal yang bagus, positif ya itu kerja duit sih ya. Jangan begal ya, kerjanya yang positif ya. Begal itu juga kerjaan nggak sih? Itu kerjaan negatif bro. Tahap ngumpulin mainan sehingga punya banyak ya beli bertambah jadi banyak. Ya beli jual. Pertanyaan apa ini ya? Jadi lu beli misalnya 100.000, ada yang mau lu jual 150, dapat untung kan? Bisa beli 2 tuh. Bener. Beli 2, 1 jual gitu. Dulu gua gitu, gua kalau PO ambil 3, 2 jual. Dulu ya, tapi sekarang susah. Tadi kita udah bahas ya. Pre-order tuh harga mainan tuh fluktuatifnya parah banget sekarang. Ini lumayan lucu nih. Belum ada yang nanya nih tadi dari Warren Low. Apa reaksi pertama ketika melihat Frans? Nah ini buat gua. Nah buat lo apa reaksi pertama ketika ngeliat gua? Gua dulu yang jawab kali ya. Pertama kali gue ngeliat Frans Ajay, tadi sebenarnya udah gue bilang, lo tuh seru gitu kan. Gue suka lihat si Shartimus Prime, dia kan seru juga tuh, excited banget ya. Awalnya dia nyanyi ya, Shartimus Prime, excited banget. Terus akhirnya orang Indonesia ada yang kayak gitu, which is lo. Ya udah gue suka aja, dan yang lo review itu mainan yang gak gue punya. Jadi kayak experience, ya ini semua juga ngerasain kali ya. Betul. Viewers lo pasti rata-rata juga ngerasain karena nggak punya mainan statue gede-gede, cara unboxing lo seru, jadi kayak dapat banget gitu. Ya. Jadi gue itu mewakili orang yang nonton ya. Orang yang nonton. Oke, terus reaksi pertama ketika lo ngeliat gue, kayaknya biasa aja sih. Kayaknya begitu gue buka channelnya Agam Dedam, gue pikir ini lagi sini gue pikir lo nge-review mainan dewasa loh. Hah? Sex toy? Serius lo? Karena lo kan remang-remang, lampu-lampu kelip-kelip gitu kan. Dan atau ya kalau di Bandung ada bangunan yang pakai lampu kelip-kelip itu biasanya tempat pijit bro. Jadi begitu gua lihat channel lo, wah ini review mainan apa? Iya. Soalnya kayak lo kan tadi sofa biar kelihatan putih bersih. Nah, gua nggak ada tuh. Ciri khas lah ya. Ciri khas lo itu ya. Gue pengen bikin yang putih bersih, tapi lingkungan di rumah sekitar nggak ada. Kan lo bilang tadi kita manfaatin apa yang ada. Ya udah gue
Di kamar kebetulan Itu emang lampu apa sih emang itu? lampu tidur. Aku tidur memang Lampu warna-warni tidur gitu gitu. ya. Kayak dugem-dugem gitu. Iya. Jadi kayak pohon Natal sepanjang tahun. Istri nggak ngamuk pakai lampu-lampu kedap-kedap gitu? Awalnya dibilang norak, tapi lama-lama nyenyak juga tuh tidur kayak gitu. Nggak, maksudnya bukan norak, tapi lebih ke pusing gitu kan, kedip-kedip, lampu Enggak sih, warna-warni gitu nggak ya? enggak sih. Ya sekarang pakai lampu yang nggak kelap-kelip, diganti. Diganti. Cuman dulu pertama gue pasang itu dia bilang norak. Iya. Nggak apa-apa. Karena ini di lemari gue kalungin gitu kan. Iya. Lu melingkar-melingkar kemana gitu-gitu kan? Itu persis kayak tempat taruh lah, ya kan? Tempat Nah, lo tau gak sih gitu kan? Ewing HD, YouTuber kontennya horor. Enggak. Nah gue salah satu favorit gue dia juga kan. Oke. Dia pakai lampu tapi warnanya remang-remang, lebih remang-remang lagi karena horor gelap gitu kan. Ya kayak gitu. Terus suka nyala sendiri? Enggak sih. Oh, enggak. Kirain nyala sendiri. Oke, jadi pertama lo kira gue review sex toys ya? Kapan nih Bang Frans sama Bang Agam tukeran kado dari Vincent Lim? Tukeran kado dalam kurung action figure. Wah, rugi gua. Wah, gue yang untung kan tuh. Boleh tuh kamu tuh. Gue kasih Marvel Legends, Frans kasih gue Hot Toys ini Luar mah. biasa. Ide bagus. Saya mencium bau-bau corak. Siapa Vincent Lim? Brilian. Nah, Tapi gini bro, gimana? maksudnya ya, lu ngelihat Hot Toys belum tentu suka juga. Bener. Jadi harga itu tidak menentukan lu suka atau enggak sebenarnya. Bener. Iya kan? Bener. Soalnya gini, karena gue objektif gue fotoin. Nah, Beberapa Hot Toys kayak Iron Man Susah. lah, dia Iya. diposein nggak bisa Kaku, ekstrim, kaku. Iya. karena menjual detailnya. betul. Jadi gue lebih pilih SAF kayak tadi Mark 85 kan. Iya. Mungkin ya gue bisa jual beberapa mainan dan nabung beli Hot Toys-nya, tapi gue nggak fokus di Iron Man juga. Nah, SAF aja cukup. Ya. SAF tuh bisa diginiin, ditepuk Ya, makanya. gitu ya. gua nggak suka yang kecil bukan karena murah, tapi karena kurang detail. Jadi objektifnya beda-beda. Jadi harga itu tidak menentukan suka atau enggaknya. Betul. Kebutuhan kita ya. Betul. Kita happy-nya di mana gitu. Betul. Nah, ini pertanyaannya belum ditanya nih. Dari Arya Bintang Brilian. Bang Frans, kenapa kepikiran buat channel berisi review mainan? Nah, Ini alasan Frans Sanjaya Jadi- bikin channel YouTube mainan. gue itu sebenarnya ya dulu masuk ke YouTube itu bukan ingin show off mainan gue, tapi gue tuh memang pengen terkenal. Kan dari zaman SMA gue tuh pengen jadi artis dulu. Oh gitu. Pengen jadi artis. Pokoknya 100 kali gue casting ditolak semua. Lu pernah casting? Casting. Mau iklan, mau sinetron, mau film, pokoknya semuanya gue cobain. Oke. Gak ada keterima ceritanya lah. Singkat cerita, ini kalau mau lihat dengan detailnya gue udah bikin Draw My Life sebenarnya. Drama. Oke. Singkat cerita akhirnya gue coba-coba di YouTube. Bingung nih, kuliner rame. Cuman gue nggak bisa ngomong ketika lagi makan. Bisa kesel gue bro. Nggak bisa gue. Game lagi heboh tuh. Cuman gue kurang begitu suka main game di handphone. Gue sukanya main PS. Sama. Dan gue kalau main PS gue diem bro. Nggak sama ngomong gue. Sama. Itu. Terus Bingung ya main game sambil ngomong tuh bisa ya? bingung, iya, gue juga nggak ngerti itu mah hebat makanya. Hebat ya, hebat. Bisa jago, nggak kalah, tapi sambil ngomong itu luar biasa loh. Sambil luar biasa ya. Nah, kemudian gue mikir gue ngapain nih ya di YouTube nih ya. Kebetulan gue hobinya koleksi mainan. Nah, ya udahlah, gue lakukan apa yang gue bisa dan apa yang gue punya. Lahirlah channel unboxing mainan. Oke. Itu ceritanya. Ya intinya balik lagi dengan apa yang kita suka ya. Nggak yang bisa kita dipaksain suka. sebenarnya. Dipaksain. Kalau lo nggak tulus ngejalaninnya nggak dengan sesuai passion lo, Betul. nggak bakal total Menderita, gitu ya. bakalan menderita. Bakal menderita lo ya, bener. Oke, next. Ini tinggal dikit lagi ya. Sabar ya, ini udah pertanyaan ke 900 sekian. Ini Dikit udah lagi kayak 1000. 3 SKS ya, 2 jam ya kayaknya ya. Kenapa Bang Frans nggak jadi pensiun koleksi mainan? Dari Darel Bagus Wibowo. Lo pernah pengen pensiun emang? Pernah. Oh gitu? Gue pernah pengen pensiun, tapi pensiunnya itu bukan artian jual semua. Stop beli. Oh, lo pernah ngomong di YouTube? Pernah. Oh, di Gua video pernah. apa? Gue skip ya? Wah, lupa kayaknya gue. Pernah ya? Pokoknya gue pernah berhenti, pengen berhenti, cuman ya nggak bisa bro. Selama masih ada media sosial, selama ada masih Facebook, nggak mungkin bisa pensiun. Iya, benar. Racun semua soalnya. Pensiun itu mitos. Iya benar. Next. Nah, ini akhirnya ada pertanyaan di luar mainan bro. Oh iya. Dari Virgioas Channel. Makan dan minuman favorit kalian Wah, berdua. ini luar biasa ya. Dari lo dulu. Gue paling suka nasi rames bro. Nasi rames. Oke. Ya maksudnya yang apa ya itu yang ngambil sendiri gitu ya. Banyak Nasi sama, rames ya, banyak kan? nasi rames. Kalau di Padang
Nah, nasi Padang mah kita kan cuma nunjuk kan. Di Padang ada Ah. yang nasi kapau. Oh, namanya nasi kapal. Jadi di setiap daerah ada. Beda-beda namanya kan. Beda-beda namanya. Berarti nasi Jadi lo kapal. ngambil. Jadi kita ambil nasi. Banyak kan lauk-lauknya kan kita ngambil Itu gue nggak bayar. suka karena banyaknya yang bisa ngambil Iya. bebas ya. Dan gue suka sih sayur-sayur yang kayak gitu. Oke. Terus minuman. Gue suka kopi sih. Lo anak kopi ya? Cuma gue kopinya nggak yang bener-bener yang gratis gitu. Kopi saset tetap. Enggak saset sih. Nggak saset juga? Cuman dia gue nggak sepro itulah. Oh, Cuman oke. gue cukup mencintai kopi. Gue juga suka kopi tapi kopi saset. Itu bukan kopi bro. Oke. Ya, Iya. seribuan itu kan, itu bukan kopi bro. Itu tepung bro. Itu semua orang teman gue yang anak kopi bilang gue kayak gitu. Iya. Teman gue kerja di salah satu perusahaan kopi yang gitu. Itu bukan kopi ternyata. Gue tapi sempet buka booth di satu event, booth komunitas, sebelahnya tuh booth kopi. Kopi. Gue diajarin cara bikin, bro, tuh ribet banget kan. Oh itu ya, nah. Lo ini harus ada temponya gitu. Maksudnya gue nggak sampai segitunya. Gue tinggal ngeluarin saset, set tuh jadi. Tapi itu bukan kopi, tepung. Betul. Itu cuma pakai ekstra kopi. Biarin lah. Kalau makanan, gue sih suka segala ya. Mungkin kalau buah, durian gue paling suka. Lo suka durian? Oh durian suka gue. Oh suka ya. Soalnya durian itu makanan paling aneh. Ada orang yang suka Ada yang banget, suka banget, ada yang ada benci yang banget. Aneh dia. Aneh ya, bisa gitu ya. Kapan beli DX Kamen Rider Zero One-nya bang? Oh ini mah buat gue. DX Kamen Rider lo tau nggak? Enggak. Jadi dia ada belt dijual tuh bro sekarang. Tahu kan pasti? Yang 1:1 gitu kan. Itu mahal bro. Tapi kok gue lihat bahannya plastik gitu ya, kayak Iya. mainan anak-anak ya. Iya. Itu realnya emang kayak gitu. Realnya kayak gitu. Harganya di atas 1 juta. Dan ada tambahan racun laginya tuh, kan dia pakai kartu sekarang. Kartunya Oh. macam-macam tuh. Lo mau berubah jadi versi ini pakai kartu Iya, ini. iya, iya. Terus Itu itu bisa dijual bunyi-bunyi juga. nyala gitu. Iya. Kalau tempel ada bunyinya kayak di film. Kemarin gua beli tuh satu kartunya doang. Karena bisa jadi motor. Kartunya. Maksudnya jadi motor? Ya ini di mainan, Oh, di di mainannya mainan. bisa berubah jadi motor. Oh. Gua ngincer motornya buat difoto. Tapi mostly kayak gitu. Rata-rata cuman kotak gini doang. Cuman kalau dipencet ada bunyi. Oh. Zero One berubah ya gitu. Bahasa Jepang dong. Bahasa Jepang. Oh bahasa Inggris. Oh Inggris. Inggris Jepang. Ya kayak di film lah. Itu buatan apa? Bandai. Oh Bandai. Tapi bener. Lo lihat kan kemarin di Toy Fair Ya, ada ya. yang display beberapa itu kayak plastik ya. Iya maksudnya kok kayak mainan anak-anak bener nggak sih? Iya, mungkin karena warnanya juga ngejreng Iya warnanya gitu ya. iya, terang-terang gitu. Memang asli kayak gitu ya? Enggak kali deh. Asli kayak gitulah. Warnanya juga gitu. Warna gitu. Lo coba lihat Zero One abis ini gue liatin ya, itu ngejreng banget. Oh. Soalnya di otak gua masih RX Black sih. Nah ini pertanyaan terakhir ya. Terakhir nih. Dan jawabannya juga ya pokoknya ini pertanyaan terakhir ya. Dari Egi Marwansah. Kapan review mainan bareng? Next time. Nah, gua ke Jakarta deh. Next time ya. Next time. Jawabannya next time. Oke, sudah. Oh, panas handphone gua, Bro. Karena kita tuh kayak kita beda selera sebenarnya. Beda selera. Beda selera. Kalau di ya ibarat musik beda aliran, Bro. Beda aliran bener. Aliran pop sama aliran rock gitu ya. Bisa digabung. Kita harus mencari Tapi harus dicari dulu. cari ya itemnya yang pas gitu. Betul, momennya yang pas ya. Betul. Mungkin nanti bisa diatur. Pokoknya next time ya. Siap. So, itu tadi Q&A gua bareng Frans Sanjaya ya. Semoga banyak ilmu dan jawaban yang bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf kalau banyak sampah juga. Ya kita relax aja, Santai ngobrolnya aja. santai ya. Jangan lupa di subscribe channel Frans Sanjaya pastinya biar jadi 2 juta ya target. Amin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Ciao. Kalau gue ciao gitu. Ciao. Gue tuh suka ngomong ciao. Ciao.